Oke guys, balik lagi dengan ada di sini. Nah, di video kali ini gue mau nge-review TWS terbaru dari Vivan. Iya. Iya, jadi ini adalah Vivan Live 200 NC. NC, apakah ada NC-nya? Kita lihat. Iya, kenapa namanya NC? Karena dia bilang Environmental Noise Cancellation ya guys ya. Selain itu, yang menarik dari TWS ini, yang harganya tuh cuman 200-an, 210 ya kira-kira sekarang harganya. Mungkin sekarang udah turun lagi ya, nanti kita ngecek ya. Juga yang menarik ya, dia sudah Bluetooth 5.3, 10 mm driver, dan sudah IPX7 atau udah bisa berenang ya, bisa tenggelam ya. Kalau kamu tenggelam cuman 2 cm mungkin gitu, ngelep gitu ya, mungkin sudah bisa ya guys. Nah, kalau kita lihat packing dari unboxingnya, itu tidak ada yang spesial. Punya buku manual, dapat kabel USB Type-C, juga ada earbud cadangan ya guys ya, tentu aja. Nah, untuk unitnya sendiri, kalau kalian lihat ya, di sini udah gua ambil ya. Dia ini bentuknya menurut gua agak feminim ya. Jadi seperti bedak, kotak apa gitu, cuman bedaknya kebukanya setengah. Jadi dia cuma tung gitu ya, nggak full. Nah, di bagian depannya biasa ada brand Vivan dan tulisannya ya. Juga ada port USB Type-C untuk pengecasan. Ya oke lah, untuk harga TWS 200.000 ini oke. Cuman yang harus diperhatikan adalah dia nih, kalau lu begini-begini masih bagus ternyata. Jadi kecuali kalau sedikit ada goncangan gini baru dia kebuka banget ya. Tapi kalau begini sih nggak akan jatuh ya. Nah, kita ambil TWS-nya, boom, di sini. Dia ini sebenarnya sudah Bluetooth 5.3 ya. Jujur aja gue pribadi 5.3, 5.2, 5.1, 5.0 itu tidak ada perasa perbedaan ketika pairing ya. Menurut gue masih sama-sama aja gitu ya. Gak tahu, mungkin kalian yang sudah paham soal itu bisa komen-komentar di bawah ya. Nah, bentuknya seperti biasa ya. Dia ear tips seperti AirPods pada umumnya ya. TWS harga segini banyak modelnya, cuman dia sekarang itu besar ya, dual tone ya, tulisan brand Vivan, dan ada 4 mikrofon ya guys. Yang sini yang menarik ya, karena dia katanya sih sudah NC gitu, dua noise cancellation. Dan ear tipsnya ini bisa diganti-ganti, makanya nanti disesuaikan dengan selera kalian. Nah, yang menarik bagi TWS ini adalah untuk pairing ya, tidak ada masalah di Android maupun di iPhone, cepat ya. Di disconnect-nya juga tetap bisa mati ya. Sejauh ini selama gue pakai seminggu nggak ada kendala kayak gue tutup terus dia masih nyala gitu ya, seperti TWS ratusan ribuan yang murah gitu ya. Ini nggak ada sama sekali selama seminggu gue pakai. Dan menurut gue ini build quality-nya lumayan oke. Sejauh ini gue lihat nggak ada yang apa ya istilahnya, yang nggak rapat itu nggak ada di sini. Bagus ya. Build material Vivan-nya juga ini doff ya bagian ini, dan tidak meninggalkan sidik jari. Nah, ketika dipakai pertama kali di telinga gue, rasanya tuh lumayan nyaman ya. Bagi gue pribadi, TWS yang seperti itu gue lumayan suka ya. Gue nggak ada punya kendala sama sekali, langsung plug gitu ya, fit. Dan gue pakai lari untuk goyang-goyang, dipakai tidur, ini gue masih nyaman. Nah, cuma gue baru ngerasain bahwa kenyamanan ini sedikit berkurang atau sedikit panas kalau gue pakai lebih dari 2 jam. Jadi batasnya nih untuk gue pribadi 2 jam. Mungkin tiap orang beda-beda ya, apalagi untuk yang ear tipsnya ini disesuaikan. Jadi ini tergantung ya kuping telinga masing-masing ya. Gue pakai yang standar yang ukurannya medium, nah itu telinga gue tuh nggak ada masalah sama sekali. Nah, untuk pengaturan kontrolnya, dia itu di tab ya, di bagian kanan atas, di bagian samping atas yang ada tulisan N ya, gitu ya, bagian atas lah pokoknya ya. Dia responnya tidak terlalu sensitif, bisa keuntungan bisa kekurangan. Jadi gini, untuk dipakai tes sendiri ya, gue ngerasain ini kurang sensitif ya. Tapi kalau kita dipasang, nah itu bagusnya. Jadi ketika lu mau ngejust gitu nggak sering ketekan ya, nggak sering ke next track gitu ya, segala macamnya kesalah tekan gitu, itu nggak ada. Tapi kekurangannya ketika lu pakai di telinga ya, kadang ya lu harus effort sedikit ya. Kadang misalnya gue mau next track harus berulang kali gitu ya. Cuma ada next track dan pause ya. Sama model voice assistant, tidak ada pengaturan volume sayangnya. Ya normal sih gue bisa terima ya di harga 200.000-an ya. Tapi biasanya memang ada aja nih harga 200.000-an sudah bisa atur volume kayak Viata gitu ya. Nah, untuk yang bagian kiri juga sama, bisa diatur untuk next dan previous track. Tapi yang kiri biasanya previous track ya gitu ya. Nah, untuk baterainya tuh bisa dicas ini 2 jam untuk penuh ya. Gue sih nggak pernah sampai habis ya. Jadi waktu 50% ya, kira-kira juga udah gue isi ya. Di sini ada indikatornya ya untuk ngetahuin mode warna. Nah, untuk baterai sendiri dia mengklaim sampai 54 jam. Ini gede banget nih kalau klaimnya sesuai ya. Perjalanan dia itu katanya dia 9 jam dan case-nya itu bisa sampai 45. Jadi total 54 ya. 9 sama 45. Betul ya? Tidur sekitar 2 atau 3 jam yang bagian kiri mati. Gue kira baterainya habis, nggak taunya ketekan. Jadi mati duluan gitu, padahal sebenarnya ketekan ya, nggak mati. Nah, ternyata setelah gue coba di kemudian hari, memang baterainya lumayan awet guys. Mungkin dia klaim 9% ya, selisih sejam setengah. Kenapa? Nanti kita bahas.
Nah, sekarang gue mau bahas soal delay tesnya. Untuk delay itu ada di 300 millisecond, tentu ada delay. Tapi untuk sosial media, jujur aja nggak begitu signifikan. Jadi kalau gue nonton YouTube, ya gue dengerin podcast, gue baca TikTok, Instagram, pokoknya sosial media itu surprisingly tidak ada delay yang signifikan. Gue dengerin di iPhone maupun di Android itu tidak ada masalah. Memang kalau untuk game-game yang first point shooter, untuk game-game yang sedikit kompetitif ya, itu baru ada delay ya. Tapi kalau gue pribadi sih nggak masalah sama sekali. Untuk yang main real time test juga masih oke lah ya. Nah, untuk microphone ya sesuai dengan yang dia klaim, surprisingly ya nggak surprise ya, dia mengklaim ini punya INC yang bagus ya, tapi dengan harga segini gue sedikit terkejut juga. Ini menurut gue cukup baik ya seharga segini ya, 8 lah ya, apalagi kalau dipakai telepon yang lingkungannya ada noise, ini bisa lumayan bisa mereduce noise ya. Jadi gue saranin buat kalian yang sering bertelepon ya dan butuh TWS yang bisa ngeblokir noise ya, atau bisa nge-recording gitu ya ketika online ya, ini pilihan yang bagus ya. Salah satu one of the top menurut gua yang harganya tuh cuma 200.000 punya mikrofon yang bagus guys ya. Tapi lagi-lagi seperti biasa, gua serahkan pada kalian sebagai jurinya untuk menilai kualitas audio mikrofonnya. Nah, ini kita pakai mikrofonnya dari Vivant TWS ini ya. Lihat ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, menurut kalian gimana? Nah, aku sekarang sudah cobain mikrofonnya dari si Vivant ini ya. Suara aku kedengaran bagus nggak menurut kamu? Ya nggak tahu ya. Sekarang biasa aja volumenya. Nah, ini normal. Kita mulai kita kiri. Kalau sekarang ngomong dari yang, nah kalau kayak gini suaranya jadi lebih besar nih ya. Ini untuk bicara ke suara. Nah, kalau di sebelah kanan ini dia nggak seperti yang tadi yang kiri. Nah, noise di sekitar ini setangkapnya gimana ya dengan hasilnya kita nggak tahu di sini. Ada background lagu, ada lagunya gimana ya? Ada. Ini tapi lagunya juga nggak terlalu besar. Nah, menurut kalian ini suaranya bagus atau enggak? Nah, untuk kualitas audionya atau sound quality yang dihasilkan dari TWS ini begini. Lagu pertama yang gue dengerin seperti biasa, gue dengerin lagunya Taylor Swift yang Exile dengan Bon Iver. Gue ngerasa bassnya oke. Dia ini bassnya nggak ikut-ikutan seperti Viata atau TWS murah yang boom gitu ya. Bassnya terkontrol menurut gue, ini baik ya. Mature menurut gue ya bassnya. Dan vokalnya lumayan jelas dan clear. Kadang kalau gue dengerin lagu-lagu terkini itu memang vokal sedikit moody, tapi masih masuk kategori yang oke. Jujur aja gue ini senangnya ngebass yang jedak-jeduk banget gitu ya. Tapi ini bassnya mature. Gue akuin ini bagus ya, gue akuin gitu ya. Bagian treble-nya tuh tidak extend banget ya. Jadi lu buat yang pengen rasa ngecering itu cukup di sini. Jadi mungkin kalau lu butuh TWS yang agak ngecering gitu, yang ngedengerin treble yang high gitu ya, daya tonjolnya bukan di situ gitu. Gue sih sebenarnya overall suka ya, karena ini menurut gue ini TWS yang mature. TWS yang mungkin pasarnya orang-orang dewasa ya menurut gue ya, karena dari iklannya dia memang gambarnya aja orang begini, orang dewasa. Intinya gitu ya, desainnya minimalis gitu ya, tidak flashy, tidak kekanak-kanakan gitu ya. Jadi memang itu cocok buat orang-orang yang sudah dewasa, yang mungkin lebih kepada office life gitu, tidak begitu bermain game banyak ya. Ini menurut gue oke banget nih ya. Meskipun begitu ini dipakai olahraga, untuk jogging juga masih oke gitu ya. Fitnya bagus ya, untuk dipakai lari masih oke, dan dia sudah IPX7, artinya ya bisa berenang sih kalau menurut gue ya, bukan di permukaan doang. Silahkan. Jadi memang TWS itu sangat alternatif ya, alternatif yang sangat jelas antara pesaing-pesaingan kayak Viata yang memang bumi di bass gitu. Ini tuh menurut gue sangat dewasa. Nah, yang mau gue bahas tadi yang soal baterai ya. Sayangnya kalau buat gue pribadi, dia ini powernya tuh ada di hampir di bawah cukup ya, 70% lah. Biasanya kalau gue dengerin musik itu di 50-60 itu sudah enak gitu telinga ya, powernya kayak memenuhi semua telinga gue. Nah, kalau di sini tuh gue baru ngerasa enak di 80-90. Mostly gue dengerin di 90 ya. Jadi itulah kenapa dia lebih cepat habis ya dibandingkan klaimnya. Karena makin rendah volume yang dipakai untuk lu dengerin ini ya tentu akan lebih awet ya, karena dia powernya akan sedikit berkurang. Makanya mungkin menurut gue untuk live karakter dari baterai mungkin setiap orang akan beda-beda nih, karena tergantung kesesuaian kalian mengatur volumenya. Tapi dengan baterai yang besar ini ya menurut gue jadinya ya it's okay ya 54 jam ya, 7 tambah 40 aja 47 menurut gue ini masih bagus ya.
jadi gak sering-sering ngecas gitu ya. Walaupun kalau lu cas sendiri juga dia sudah support pengecasan USB Type-C ya. Jadi kalau bener-bener habis sih ya ini bisa 2 jam penuh ya. Tapi malahan kan gue seperti gue bilang, gue jarang banget nih ngecas ini penuh. Jadi kadang gue udah 2 atau 3 hari baru gue cas gitu ya. Jadi menurut gue buat kalian yang nyari desain TWS yang mature, desainnya minimalis ya, tidak kekanak-kanakan ya, artinya untuk orang yang dewasa mungkin ini bisa jadi pilihan yang tepat ya. Lumayan kecil sih, segini kecil nggak sih? Kecil lah ya. Ini bisa masuk ke levis kok. Ya, masuk kantong juga dia masih bisa, tapi gue nggak ada kantongnya. Oke guys, jadi segitu dulu review gue soal si Vivan Live 200 NC ini. Kalau ada hal yang lain yang ingin ditanya, lu bisa komen di bawah. Dan tentunya jangan lupa dengan video-video gue lain. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye. Boom.